الحمد لله رب العالمين الرحمن Yang ini menceritakan tentang Nabi Hud ya. الرحيم. Jadi bagaimana perjuangan Nabi Hud itu berat. Nabi Hud itu berjuang di tengah-tengah kaum Ad, ya, kaum yang banyak melanggar dosa, baik dosa kemusyrikan maupun dosa sosial. Gitu. Dosa kemusyrikan itu karena kaum Hud ini adalah ya orang-orang musyrik kebanyakan ya. Sekarang juga berkembang ya, masyarakat yang mengembangkan kemusyrikan sekarang berkembang lagi. Ya, membuat upacara-upacara yang ya menuju kemusyrikan. Ada sedekah bumi, sedekah laut yang di situ dulu para wali sedekah bumi, sedekah laut itu sedekahnya tetap sedekah tapi doa-doanya kembali diislamkan. Sekarang malah ingin dikembalikan lagi ke semula lagi. Kemudian dosa sosialnya itu banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ada sodomi, ada perzinaan, ada pendoliman pada orang lain. Jadi surat Hud ini kan menceritakan banyak kisah tentang kaum Ad, kaum Samud ya. Kaum Samud kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Ayub itu. Nah, kemudian di situ banyak pertentangan ya. Orang-orang sekarang pun ya sama, orang-orang yang menentang tauhid itu ya sekarang juga terus terang ya. Gitu. Jadi banyak kaum musyrikin waktu itu menentang Nabi Nuh secara terang-terangan ya. Kalau sekarang sih kalau di masyarakat tidak secara terang-terangan, tapi kalau di YouTube itu ya terang-terangan ya. Kemarin ada orang yang Muhammad siapa namanya itu? Bukan sebelumnya Muhammad Kece. Itu kan terang-terangan menghina Rasulullah gitu. Nah, kemudian sekarang yang rame Muhammad Sakur, Amin, siapa itu namanya ya. Banyak pelecehan-pelecehan begitu. Ya, memang zaman dulu, zaman sekarang itu ya hampir mirip, banyak bentuknya yang berbeda-beda. Dulu belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada sosmed. Gitu. Jadi penghinaannya kepada Hud ya langsung gitu. Sekarang lewat media sosial. Ada rame-rame menentang Andan, ada rame-rame terus terang saya beragama Islam tapi saya tidak percaya pada syariat Islam. Nah, itu kan juga ada begitu ya. Banyak sekali. Maka Nabi Hud memberi pelajaran kepada kita ayat 56 surat Hud ini. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku tawakal kepada Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhanmu. Jadi ketika Nabi Hud sudahlah ditantang, kowe ngene edan gitu, diarani edan barang. Ya. Nah, ya udah. Kalau kamu berani aku tawakal kepada Allah. Ya Tuhanmu ya Tuhan kita gitu. Walaupun mereka tidak mengakui sebagai Tuhan ya. Allah itu kan Tuhan seluruh alam. Jadi orang yang menentang tidak mau menyembah pada Allah itu sebenarnya juga Allah itu ya Tuhannya. Hanya tidak mau menyembahnya. Lebih baik menyembah selain Allah. Karena kenapa banyak orang itu lebih suka menyembah selain Allah? Karena selain Allah itu kan nampak. Gitu. Jadi karena nampak sehingga mereka merasa oh ini Tuhan. Gitu. Ya kisah Nabi Ibrahim juga gitu. Orang-orang musyrik waktu itu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, menyembah berhala gitu. Ya, zaman sekarang juga begitu. Banyak menyembah selain Allah. Nah, siapakah Allah, siapakah Tuhanku dan Tuhanmu itu? Ma min dabbah. Tidak ada dabah.
tidak ada satu hewan melata pun illa huwa kecuali dia Allah akhidu itu memegang binasiyatiha ubun-ubunnya. Jadi Allah itu ya seperti menghinakan ya. Kita saja orang kok berani megang ubun-ubun berarti wong sing hebat toh. Nah, yang dicekel kan berarti orang direndahkan gitu. Nah, itu hewan sekecil apapun itu bisa dipegang ubun-ubunnya. Nah, kita nyekel ubun-ubunnya boyo apa wani. Nah, gitu jadi carane Nabi Hud menantang kaumnya itu sing sok kemaki ngono. Nah, Tuhanku ya Tuhanmu juga itu tidak ada binatang yang melata sedikit pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Kuwi nek memegang ubun-ubun boyo isih gampang. Nek megang ubun-ubune corona piye? Nek megang ubun-ubune ular kecil betubet ya caranya megang piye anak. Apa nek virus ya kecil banget ya. Binatang di sini memang tertulis binatang melata tapi namanya itu hanya contoh sebagai bagian dari makhluk Allah yang semuanya itu di tangannya. Gitu. Jadi ojo sok kemaki ya ada bintang film karena merasa terkenal maka kemudian ya melecehkan agama. Saya tidak percaya kepada Allah itu. Kemudian ada yang merasa menjadi tokoh nasional arep murtad dadak undang-undang wong. Enggak upacara ya itu ya. Padahal dia tidak murtad, wong dia tidak pernah Islam. Nah, hanya kepengen ben nampak murtad gitu. Kan sebenarnya ingin merendahkan Islam ya. Ya, tapi kita ya diberi pelajaran Al-Quran melalui Hud ini tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Nah, kita keyakinannya bahwa kita yakin Allah itu memegang semua makhluknya termasuk binatang melata. Dan simbol dari memegang ubun-ubun itu berarti kan Allah itu kan berkuasa atas segala sesuatu. Seperti orang kalau berani nyekel ubun-ubune kan berarti anake ponakane, nah berarti di bawahnya. Nah, masa aku wani nyekel ubun-ubune Pak Rektor kan ya ora mungkin wani. Berarti kan memegang ubun-ubun itu menandakan bahwa di dalam kekuasaannya. Seperti kita karena masih menguasai anak kita ya berani nyekel bundundane anake malah jebuli. Nah, ini. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku ala siroti mustaqim di jalan yang lurus. Maka kalau kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim berarti tunjukkanlah kepada Tuhan jalannya Tuhanku ini tadi kan sama. Itu karena apa? Kenapa kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim? Karena inna Rabbi ala siroti mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di dalam jalan yang lurus. Nah, itu maknanya kenapa kita kok harus selalu berdoa kepada Allah supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya. Supaya kita tidak berada di dalam jalannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Jadi kita merasa yakin ya. Jadi Allah itu memberi petunjuk pada kita. Misalnya, kita sih merasa ora pernah ya sampai ditentang karena kita kan bukan pendakwah ya. Nah, kita ini kan hanya pengikut. Ini kan ditujukan kepada para pendakwah. Pendakwah itu sulit loh. Misalnya kita keliling kampung, yuk Kang, ayo ngaji. Nah, itu wis dakwah. Terus yuk Kang, gue sholat dulu, yuk sholat. Jadi penceramah pun itu belum tentu pendakwah loh. Meskipun dia mengajak-ajak tapi wis disediani panitia. Berarti sing dakwah malah panitiane. Nah,
penceramah itu belum tentu pendakwah. Tapi ya sudah bagus dia berani mengatakan kebenaran. Tapi ada penceramah yang malah justru merusak, ya ada ya. Ceramah neng gereja malah ngeleng Islam, nek ceramah neng gereja tapi ngajak masuk Islam lah kuwi api. Nah, malah ngeleng atau ceramah neng endi. Nah, ya itu memang para nabi begitu, para nabi berani berdakwah keliling kampung itu sampai di apa namanya ya, ditentang, dipisui, dikatakan gila gitu. Tapi kalau kita kan pengikut, ya berdakwah bagus, masih berani di dalam keluarga, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada kenalannya, ana ngaji kok apik kok. Tapi kudu sabar lho ya ngajine ya. Nah, kasih kudu nyemak sampai sakjus sabar. Ya itu metode, jadi ada yang dengan berbagai cara ya. Gitu. Kita ini berulang-ulang. Mari kita mendakwahkan Islam ini dengan metode masing-masing, tapi harus dengan ma'ruf ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ajalah dengan cara yang baik ya, dengan menjauhi kemungkaran. Jangan sampai kita dakwah malah membuat mungkar, itu malah salah. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa meniru Nabi Nuh, yaitu bertahan, berani melawan perlawanan orang-orang musyrik ya, musyrik waktu itu. Nah, sekarang kita ya berarti berani menentang, berani ditentang oleh orang-orang musyrik zaman sekarang.